salah kata maupun salah perbuatan selama mengajar psikologi sekolah maupun kesulitan belajar dan khususnya di kelas Q1 ini. Seperti itu ya. Saya mohon maaf. Dan mohon maaf ini saya terlambat karena saya baru selesai mengajar dari kelas P1 lanjut ke Q1. Karena hari ini hari Jumat dan pasti yang cowok-cowok butuh prepare untuk sholat Jumat, jadi saya harap hari ini presentasinya secara singkat tapi jelas, padat seperti itu. Nanti langsung kasih feedback, langsung yang kelompok selanjutnya siap. Dapat dimengerti nggih? Mengerti, Bu. Oke, Bu. Oke, siap. Langsung nanti kalian sebutkan saja judulnya, kemudian kelompoknya siapa saja anggotanya, kemudian apakah kalian ini sudah berkontribusi dengan baik ataukah ada salah satu atau salah dua anggotanya yang tidak bekerja, silakan disampaikan nanti. Kemudian langsung ke bagan bagan sistem, kemudian bagan rekomendasi yang kalian rekomendasikan. Seperti itu. Baik, kelompok 1 sudah siap. Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Cek. Ya, oke. Silakan share screen. Yusrifan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1. Silakan kelompok 1, Rafida. Anggota Habibah Islahiyah Prayitno. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang kasus sistem psikologi sekolah, yaitu tentang tidak adanya bimbingan konseling di sekolah tersebut. Oke. Lanjut. Next. Oke. Rafida, semua anggota kelompok bekerja. Oh ya, untuk pengerjaannya yang melakukan asesmen itu Yusrifan Amullah, yang meringkas hasil asesmennya itu Habibah Islahiyani Prayitno, kemudian yang membuat PPT juga Habibah, terus untuk pendalaman teorinya itu dilakukan oleh saya dan juga Fadila Sofi. Oke. Selanjutnya kita jelaskan mengenai profil sekolahnya. Yang pertama itu MTS TPM, ini inisial yang ada di daerah Kabupaten Pujon, di Kabupaten Malang Pujon. Jumlah siswanya ada 512 siswa, jumlah gurunya itu ada 43, sekalian dengan stafnya. Kurikulum yang digunakan ada kurikulum 2013. Untuk ringkasan kasusnya, MTS TPM ini tidak memiliki unit bimbingan dan konseling, sehingga muncul beberapa masalah yang mungkin bisa diselesaikan oleh unit bimbingan konseling ini, yaitu yang pertama, ada siswa yang membolos sekolah, kemudian ada siswa merokok dan juga mengonsumsi minuman keras, yang ketiga ada orang tua yang tidak kooperatif dengan guru, karena tidak ada hubungan yang intens antara guru dan juga orang tua. Yang keempat itu banyak siswa yang butuh bimbingan bakat dan minat. Yang kelima kurangnya manajemen yang baik untuk bimbingan. Apalagi di saat pandemi ini intensitas bertemu antara guru dan murid itu jarang sekali dan hanya dilakukan melalui online. Selanjutnya bisa dilanjutkan lagi. Bagian sistem dalam organisasi MTS ini. Jadi di sini inputnya tadi ya ada siswa usianya 13 sampai 16 tahun, ada 512 siswa. Terus bagian besar orang tua itu adalah petani. Terus gurunya ada 43 staf dan juga guru, 1 kepala sekolah, 4 wakakesiswaan dan juga 37 pengajar. Terus ada guru dari berbagai latar belakang pendidikan dan juga ada 9 guru ekstrakurikuler. Selanjutnya, bagaimana sistem yang ada di sekolah, organisasi pendidikan ini. Yang pertama, programnya itu kurikulum dipakai yaitu kurikulum 2013. Terus tidak ada pengawasan terhadap berjalannya kurikulum tersebut. Terus yang ketiga, tidak memiliki unit konseling, bimbingan konseling. Terus penanganan siswa bermasalah dibebankan kepada wali kelas masing-masing. Itu. Terus yang kedua, mengenai proses belajar mengajarnya.
Yang digunakan yaitu metode ceramah, diskusi, dan juga praktikum yang bergantung dari mata pelajaran yang diampu oleh gurunya. Yang ketiga, tentang sosialisasinya, pihak sekolah itu tidak pernah melakukan sosialisasi tentang pentingnya perencanaan karir dan pengembangan diri melalui konseling. Padahal hal ini itu penting sekali untuk anak-anak. Dengan adanya input dan sistem pendidikan yang seperti itu, outputnya jadi kurang adanya motivasi dalam berprestasi, adanya penguatan karakter yang didapatkan siswa itu juga kurang optimal, terus kurang adanya komunikasi yang baik antara wali dan juga siswa dan juga ke gurunya juga. Yang keempat, ada siswa kurang memiliki akses informasi tentang pengembangan karir, minat, dan bakatnya. Selain itu, permasalahan yang lain yaitu staf dan guru itu hanya menyebarkan informasi lowongan kerja kepada alumni saja, sehingga sedikit sekali peluang untuk menemukan guru BK seperti itu. Oke, selanjutnya dengan adanya dengan adanya permasalahan yang tadi, ada rekomendasi intervensi yang diberikan oleh kelompok kami dengan adanya kondisi awal yang pertama, yaitu belum adanya program bimbingan konseling yang mengarahkan siswa dengan baik dan juga mengarahkan moral, prestasi maupun karir siswa, sehingga ada tujuan untuk membuat unit bimbingan konseling. Pembuatan unit bimbingan konseling ini, metode yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat, bukan hanya kepada alumni saja, karena tadi ada permasalahan sekolah hanya membuka untuk alumni. Terus yang kedua itu membuat unit konseling darurat, bisa dari guru-guru yang mungkin memiliki kompetensi yang di bidang konseling, sehingga dapat dibentuk unit konseling darurat. Terus yang ketiga, ada peningkatan kompetensi konseling guru. Jadi bisa dengan diberikan pelatihan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi di bidang bimbingan dan konseling. Sehingga dengan adanya metode tersebut, kondisi akhirnya dapat menciptakan unit bimbingan konseling yang dapat menangani perkembangan siswa, baik di bidang akademik maupun non-akademik, meliputi penguatan karakter, pengembangan bakat dan minat, dan juga konseling karir, serta koordinasi efektif dengan orang tua dan guru. Seperti itu. Oke, bagus sekali. Langsung ya rekomendasinya. Ya semoga sekolah bisa melaksanakan itu. Atau ditambahkan lagi rekomendasinya alih tangan kasus. Jadi ketika sekolah itu belum memiliki BK, dialih tangankan kasus, tapi harus punya kerjasama sih sekolah sama, misalkan sama kepolisian, sama psikolog, sama biasanya BNN yang seperti itu. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah, bisa langsung dirujuk. Atau tadi bikin apa namanya, siapa aja guru yang mau itu ya. Iya, Bu. Bisa. Bagus sekali kelompok 1, langsung padat ya. Kita lanjut ke kelompok 2. Bagus sekali. Terima kasih Yusrifan sudah melakukan assessment dengan lengkap, dengan baik ya. Kita lanjut ke kelompok 2, silahkan kelompok 2. Azmi ya, langsung share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 anggotanya siapa saja? Saya sendiri, ada Mutia Silmi, Imtihatun, dan Rifki Mincatul Ulia. Share screen-nya udah bisa dilihat belum? Sudah, tapi kecil. Iya, soalnya di HP, Bu. Di landscape aja. Iya, di landscape. Oh ya, ini besar-besar. Ini udah bisa? Bisa. Bentar. Oke. Tapi kok maju sendiri? Tuh. Ya, Azmi, silahkan. Baik, saya di sini akan
sedikit presentasi tentang hasil apa yang sudah kami kerjakan. Ini judulnya tentang konflik metode pembelajaran TK Miftahul Ikhlas di masa pandemi COVID-19 ini. Kelompoknya itu ada saya sendiri, Azmi Solahuddin, dan ada Mutiatus Silmi Syarifah, ada Imtihatun Nafiatul, dan Rifki Mincatul Ulia. Untuk pembahasan, ya di sini ada 4, ada ringkasan kasus, hasil asesmen dan rasional, dan rancangan intervensi. Untuk bagian rekomendasinya belum dimasukin karena emang komunikasi di grupnya kurang baik gitu, Bu. Pembagian tugasnya gimana? Untuk pembagian tugasnya ini kan TK-nya ada di daerah saya, Bu. Jadi yang turun lapangan saya. Untuk intervensinya itu ada Mincatul Ulia, untuk teori ada Tias, dan untuk Tias sama Noen, dan untuk pembuatan PPT-nya Noen. Iya, Bu. TK Miftahul Ikhlas beralamat di Kampung Batu Gede, RT 2 RW 1, Desa Sukamana, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Asesmen yang dilakukan pakai apa aja? Asesmen yang dilakukannya itu menggunakan apa aja? Wawancara, observasi? Wawancara sama observasi, Bu. Ini mungkin bisa dibacain dulu ringkasan kasusnya ya, Bu. Untuk ringkasan cepat sembuh ya. Cepat sembuh ya. Untuk ringkasan kasusnya itu telah gimana ya? Guru dan siswa pun gimana? Ini di awal ya, Bu, dibacain atau secara singkat aja? Secara singkat aja. Jadi permasalahan atau ringkasan kasus yang dialami oleh TK Miftahul Ikhlas ini itu karena emang dampak dari COVID-19 sehingga siswa itu di sekolahnya itu secara daring. Tetapi karena emang di sini ekonominya itu menengah ke bawah, jadi sehingga anak-anak atau murid tersebut itu tidak memiliki handphone untuk sekolah, sehingga sehingga siswa tersebut itu dialihkan ke guru yang total gurunya itu ada 7 guru, 1 kepala sekolah, sedangkan kepala sekolahnya itu 1 tapi tidak mengikuti pengajaran. Jadi dari 74 guru tersebut itu dibagi 7 guru dan sekolahnya itu dilaksanakan di rumah guru masing-masing. Ya, Bu. Pernah melakukan sekolah secara online, tetapi karena di sini emang ekonominya menengah ke bawah, informasi-informasi yang didapat juga belum tersampaikan karena tidak mempunyai WA seperti itu. Jadi emang mungkin jalan baiknya atau jalan ininya itu di belajarnya itu di rumah guru masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau untuk kasusnya seperti itu. Itu ada fotonya? Ada lampiran fotonya pada saat kegiatan gimana di rumah gurunya? Ada, Bu, tapi tidak ditampilkan di sini. Oh, nggak apa-apa, di lampiran ya? Iya, Bu. Lanjut ke bagian sistem aja. Untuk bagian dari kelompok saya itu, Bu, sedikit kebingungan tentang mengetahui permasalahan yang pokok di TK saya itu. Terus jadi untuk bagian sistem dan rekomendasinya itu belum dikerjakan gitu, Bu. Jadi katanya itu bagian rekomendasi itu sama dengan tujuan asesmennya. Bagian sistem rekomendasi tergantung hasil dari asesmennya. Kalau misalkan hasil asesmennya kayak misalkan kelompok 1 tadi bahwa ditemukan di sana itu belum ada
unit BK seperti itu. Ya. Jadi selama ini nggak dibiarkan, sehingga bahkan rekomendasi sistemnya merekomendasikan supaya sekolah punya unit BK, atau kalau nggak ditangani dulu oleh guru masing-masing. Nah kalau seperti ini berarti bisa aja mungkin home visit guru-guru. Tapi karena itu sudah dilakukan pun tidak apa-apa kalau memang itu sudah dilakukan oleh guru-guru, dikarenakan keadaan sehingga pembelajaran dilakukan di rumah guru-guru dan itu sudah dilakukan, itu pun nggak apa-apa kayak gitu. Kemudian atau bisa direkomendasikan guru-guru diajarkan metode cara ngajar online yang seperti apa, itu diajarkan, atau mungkin butuh sosialisasi ke orang tua antara guru dan orang tua yang kayak gitu juga bisa. Bu, sebelumnya mohon maaf dipotong. Saya juga sempat wawancara ke salah satu guru yang ada di Miftahul Ikhlas ini, pernah sosialisasi, tapi emang keadaan si orang tuanya itu kan di perkampungannya, Bu. Jadi tidak tahu HP atau gimana ya, Bu, kurang update gitu, Bu, tentang elektronik. Jadi emang tidak tahu gimana caranya apa ya, kayak bahkan bikin WA video itu atau nggak bisa ya? Ya, Bu, WA juga nggak bisa. Jadi kan ada grup, di grup itu tuh ada yang belum masuk karena emang tidak memiliki HP. Ya Allah, ya Gitu, ya. Bu. Iya, nggak apa-apa. Berarti memang rekomendasi sistem dikarenakan keadaannya seperti itu, yang Ya. efektif adalah menggunakan home visit kan. Cuma home visitnya ini guru tidak berkunjung, tapi melainkan siswa yang berkunjung ke rumah guru untuk melakukan pembelajaran. Yang seperti itu juga nggak apa-apa. Enggak, Bu. Tapi ada beberapa ada yang di sekolah juga sih, Bu. Tapi cuma hanya 10-12 orang gitu, Bu. Jadi sebagian Gantian. dari di rumah guru dan sebagian juga ada di sekolah. Yang di sekolah itu ada 20 siswa sama 2 guru. Nggak apa-apa. Tapi kayaknya judulmu diganti deh. Masa judulnya konflik? Oh iya. Bilang aja gini, gambaran pembelajaran daring di TK ini kayak gitu, di TK tempat kamu. Jadi kamu menggambarkan ini kan kayak kalian penelitian kualitatif ya, gambaran pembelajaran daring di sekolah tersebut itu seperti apa. Ternyata sekolah tersebut tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring melainkan melakukan home visit dan setengahnya offline. Seperti itu juga nggak apa-apa. Oh iya, Bu. Kemudian bagian rekomendasinya nanti tetap dikarenakan kondisi sehingga yang dilakukan ya tetap seperti itu. Kecuali kalau memang gurunya kesulitan menerapkan RPP atau RPP-nya ternyata menekankan calistung. Nah, itu bisa diberikan bahkan rekomendasi sosialisasi terkait pembelajaran yang Bu. Yang misalkan DAP sesuai DAP developmentally appropriate practice kepada anak-anak itu yang seperti apa yang kayak gitu. Bisa. Gitu ya. Oh iya. Diselesaikan ya, masih ada waktu diselesaikan ya. Ya, Bu. Kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2. Cuman apa? Yang TK-nya itu seperti ini aja, Bu. Jadi dalamnya karena berantakan, jadi nggak dipoto. Foto TK-nya seperti ini, dan kalau di kelas di rumah gurunya itu nggak dimasukin di sini. Iya, enggak apa. Kan kamu masih bisa ngakses. Ya, Bu. Azmi kan yang bagian itu. Iya, Bu. Azmi nanti coba lihat pada saat pembelajaran bersama guru itu gimana, difoto sebentar aja, minta izin buat dilampirkan. Oke, Bu. Seperti itu ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih kelompok 2. Progresnya sudah bagus. Kita lanjut ke kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Kelompok 3 ada. Ada, Bu. Oke, silahkan Mary. Enggak apa-apa, Azmi sudah berprogres luar biasa. Makasih, Bu. Nanti laporannya diselesaikan ya. Silahkan kelompok 3, Mary. Minta tolong Suci share screen-nya. Oh, Suci. Oke, silahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya izin untuk menyampaikan laporan kasus sistem sekolah di masa pandemi. Sekolahnya di mana? Jadi judulnya itu kayak gini. Kayak gambaran sekolah daring di sekolah titik-titik yang kayak gitu loh. Sekolah online di titik-titik, atau kalau enggak gambaran sistem sekolah mana di masa pandemi kayak gitu. Baik, Bu. Terima kasih untuk masukannya. Laporan kasus sistem GMI Torikuluda di masa pandemi. Next. Di sini ada Suci Mulyani sebagai pembuat PPT, kemudian Disa Nandiani membuat rekomendasi atau intervensi, kemudian saya sebagai observer yang turun lapangan dan menuliskan hasil asesmen, dan Niluhani Saupa menganalisa asesmen dengan teori dan finishing laporan. Next. Di sini saya langsung konsennya. Kemudian ringkasan kasus sistem. MI Torikuluda merupakan madrasah ibtidaiyah yang berdiri sejak tahun 1983, memiliki kualifikasi pengajar dengan riwayat lulusan S1 PGMI, dan menyediakan sarana prasarana yang memadai serta program ekstrakurikuler yang mendukung. Di masa pandemi ini menyebabkan perubahan pada sistem pembelajaran di sekolah menjadi daring, di mana tugas dikerjakan dari rumah dan dikumpulkan via online. Permasalahan yang terjadi yaitu guru belum bisa membuat metode pembelajaran yang menarik bagi siswa. Selain itu, adanya ketidaksiapan guru dalam menghadapi pembelajaran secara daring. Selanjutnya, banyak orang tua siswa kemudian mengeluh terkait tugas dan ketidakefektifan pembelajaran. Selain itu juga diketahui bahwa prestasi belajar siswa mengalami penurunan. Jadi saya itu melakukan wawancara sama Bapak Kurikulum di sekolah tersebut, di mana beliau menyatakan bahwa permasalahan di sekolah itu tuh dikarenakan pandemi ini gitu. Sehingga fenomena yang terjadi adalah sebenarnya dari pihak sekolahnya sih, karena gurunya itu ternyata merasa belum siap menghadapi pandemi ini. Kemudian dalam membuat metodenya itu sendiri, Bu, akhirnya kesulitan gitu. Dan kedisiplinan di sekolah itu pun akhirnya menurun. Sehingga orang tua kemudian melakukan protes. Nah, di sini kalau dari siswanya sendiri itu jadi malas, kemudian prestasinya menurun. Pun juga fenomena yang terjadi ternyata dalam penyampaian materi itu memang tidak disiplin dari gurunya. Begitu akhirnya kami mengangkat sekolah ini untuk diteliti lebih dalam. Oke, lanjut ke sistem bagan sistem. Nah, iya. Jadi bagan sistemnya belum dimasukkan ke PPT, tapi sudah kami buat. Belum ya. Tapi sudah kami buat izin untuk menjelaskan. Lisan aja. Jadi inputnya itu siswa usia 6 tahun sampai 13 tahun, kemudian ada 215 siswa, kemudian orang tuanya itu dominan dari bekerja sebagai petani. Nah, kemudian gurunya ada 11 guru, satu sebagai kepala sekolah, kemudian satu sebagai kepala sekolah, kemudian 6 guru mengajar di kelas, dan 4 guru sebagai guru ekstrakurikuler. Nah, selanjutnya organisasi pendidikan. Programnya menggunakan kurikulum K13. Memang ada pengawasan, namun tidak berjalan secara maksimal selama pandemi ini. Gitu. Karena tadi kurang siap gurunya. Kemudian yang kedua, proses belajar mengajarnya itu ceramah, kemudian diskusi juga, tugas, dan via online dan juga offline. Kemudian sosialisasinya, itu guru memberikan sosialisasi kepada orang tua tetap, namun dari pihak orang tua itu kurang kooperatif. Jadi menuntut tapi kurang kooperatif gitu, Bu. Menuntut anaknya itu efektif belajar tapi di rumah tidak memberikan pendampingan yang efektif kepada si anak. Kemudian outputnya adalah motivasi siswa ini menjadi turun gitu. Kemudian dari juga dapat diketahui bahwa selain motivasinya turun pun mempengaruhi prestasinya, kognitifnya, pemahamannya juga menurun. Kemudian komunikasi guru dengan orang tua siswa pun tidak terjalin dengan baik. Oke. Lanjut ke intervensi. Rancangan intervensinya akhirnya seperti apa? Nah, di sini kami yang pertama adalah reinforcement negatif dan juga punishment, karena tadi itu kedisiplinannya kan dari sekolah turun.
apa namanya, kalau misalkan Nanti ini yang memberikan siapa berarti? kami gurunya dari pihak sekolahnya. Karena disiplinnya tadi turun, kemudian sistem absen itu dibuat hadir semua setiap hari, Bu. Meskipun itu kayak ganjil genap gitu. Ada yang ke sekolah, ada yang di rumah. Nah, di rumah itu ada yang dapat tugas, tapi kadang-kadang juga nggak dapat gitu. Jadi kayak nggak efektif sama sekali dan tidak disiplin. Akhirnya di sini kami berharap bisa meningkatkan kedisiplinan itu dengan memberikan reinforcement negatif dan juga punishment. Terus kemudian ketegasan perihal absen, baik berupa kehadiran maupun pengumpulan tugas. Karena kalau misalkan dilihat-lihat setelah saya melakukan observasi itu, anak tuh mau belajar kalau cuma ada tugas aja, Bu. Jadi kayak membentuk mindset baru gitu loh. Belajar kalau ada tugas. Kalau nggak ada tugas ya nggak belajar gitu. Kan itu lama-lama kayak menjadikan pendidikan itu kayak nggak penting gitu bagi anak. Lanjut. Metode yang kedua. Metode yang kedua itu psikoedukasi kepada orang tua. Jadi melakukan sosialisasi. PPT-nya ke bawah. Nah, jadi yang kedua itu psikoedukasi kepada orang tua. Jadi dilakukan sosialisasi bahwa penting untuk mendampingi pembelajaran anak, bukan sekedar Biarkan. bukan kepada pihak sekolah, namun orang tua sangat berperan, bahkan sangat berperan lebih gitu di masa pandemi ini. Oke. Dan Via apa? Oh, via Zoom atau Gimit itu ya? bisa itu, Bu, karena kan gini, Bu, karena latar belakangnya tadi itu orang-orang yang tidak tidak mementingkan pendidikan sebenarnya. Jadi dari keluarga yang petani, kemudian menengah ke bawah, jadi kurang paham gitu. Harapannya ini nanti bisa tahu teknologi seperti ini, kemudian bisa peduli terhadap kondisi anaknya begitu, sama pembelajaran. Tapi sekarang di sekolah ini masih belum tatap muka? Belum, Bu. Kemarin saya ke sekolahnya itu masih libur. Masuk cuman halal bihalal aja. Jadi belum. Masih ganjil genap gitu, Bu. Belum belum maksimal, belum efektif. Oh, tapi maksudnya sudah semi masuk kan? Meskipun sebagian. Iya, itu. Ganjil genap itu tadi. Tapi kayak nggak efektif karena yang di rumah tuh diberi tugas. Terus kadang-kadang kalau materinya ringan ya nggak diberi tugas kayak gitu, Bu. Kayak kayak nggak belajar jadinya jatuhnya. Makanya anak tuh kayak jadi malas, motivasinya turun gitu. Lanjut ke intervensi yang ketiga. Ini menyempurnakan, menambahi, mengubah metode pembelajarannya menjadi menarik. Karena kondisinya kan juga pandemi, jadi bisa dengan menggunakan video-video yang menarik kayak gitu. Tapi ini gurunya butuh dikasih pelatihan. Oke. Oh, ini ada, Bu, yang terakhir. Jadi dengan cara evaluasi, mengadakan evaluasi dan juga meningkatkan komunikasi antar guru. Ampun, Bu. Oke, bagus sekali. Karena di MI ya. Gitu. Tadi sosialisasi ke orang tuanya ini saya apresiasi sih, bagus. Kemudian untuk guru-gurunya juga mungkin memang kondisi ini nih semuanya serba kaget ya. Banyak yang kaget gitu, banyak pihak yang kaget dan tiba-tiba harus beradaptasi. Itu penyesuaiannya kan memang butuh proses, butuh waktu, kemudian butuh latihan juga. Jadi semua yang disarankan bagus dan komunikasikan ke pihak sekolah ya, terkait mau diterapkan atau tidak itu nanti tergantung pihak sekolahnya, seperti itu ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih kelompok 3. Kita lanjut ke kelompok 4. Lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4 ada? Ada, Bu. Silahkan ya sambil share screen. Saya share sedikit ya dari kelas sebelumnya. Jadi teman-teman bisa salah satu programnya itu kalau misalnya di SMP SMA menggunakan e-counseling. Jadi counseling online. Jadi guru BK tetap bisa optimal gitu memberikan konsultasi kepada anak didiknya melalui online. Itu juga bisa sih disarankan. Atau kalian nanti yang PKL di tempat sekolah itu kalian bisa punya ide itu kemudian membuatkan sekolahnya nanti yang melaksanakan mereka. Oke, silahkan kelompok 4 jelaskan. Baik, di sini saya sebagai kelompok 4 yang akan menjelaskan mengenai tingkat prokrastinasi
si siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Sumeneb selama sekolah daring ini. Untuk anggota kelompoknya, saya sendiri, Lailatul Alfa Ramadhani, Nikmatul Bahrir Wahdah, dan Faridatul Wahita. Untuk bagian Nikmatul Bahrir Wahdah terjun langsung. Faridatul Wahita pembuatan PPT, dan saya memberikan rekomendasi bagian sistemnya. Oke, lanjut. Untuk selengkapnya disediakan bersama. Kasus sistemnya ini adalah prokrastinasi. Boleh dilanjut langsung ke bagiannya. Silakan dijelaskan. Baik, di sini ada inputnya. Siswa itu jumlah peserta didiknya ada 912 siswa. Di antaranya 519 siswa laki-laki dan 393 siswa perempuan. Untuk status sosial ekonominya menengah ke bawah. Setiap orang tua dengan profesi yang berbeda-beda, seperti guru, pedagang, petani, bahkan nelayan. Guru yang berada di SMP Negeri 2 ini terdapat 101 orang staf termasuk kepala sekolahnya, guru utama, 71 guru, dan termasuk guru praktis dan honorer. Lanjut ke programnya, proses pengajaran mengacu pada kurikulum tahun 2013. Jadi sekolah ini pembelajarannya itu dilakukan kurikulum 2013. Untuk metode pembelajarannya itu lebih ke ceramah. Jadi biasanya dilakukan secara tatap muka virtual. Jadi dibuat video pembelajaran atau dengan media pembelajaran online seperti WhatsApp, Google Classroom, bahkan Google Form. Selanjutnya guru memberikan tugas di setiap mata dan materi dalam bentuk file. Selanjutnya ada guru ulangan dari NA memberikan untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai materi yang sedang dipelajari. Akan tetapi ada guru yang tidak menguasai IT dan kurang maksimal dalam proses pembelajarannya. Jadi ada yang tidak kurang memahami dalam menguasai seperti pelajaran seperti itu, Bu. Dan guru memberikan motivasi belajar kepada siswanya. Guru juga tidak memperhatikan pemahaman siswa dari pelajaran yang telah disampaikan. Untuk sosialnya, pihak sekolah ini mengadakan pertemuan dengan wali murid saat penerimaan raport, sekaligus disampaikan mengenai kemajuan dan anak. Outputnya, para siswa ini cenderung menunda tugas yang diberikan karena merasa terbebani terhadap tugas yang diberikan dan tidak memahami materi yang baik. Lalu siswa bosan dengan pembelajaran online dan lingkungan belajar. Lingkungan belajarnya ini adanya tidak adanya dukungan dari orang tua biasanya, Bu. Karena kurang memberikan motivasi kepada anaknya. Cenderung anaknya menuntut anaknya untuk mendapatkan nilai yang baik, tetapi tidak andil dalam mengikuti pembelajarannya seperti itu. Kayak tadi ya. Iya. Lanjut ke rekomendasinya. Ya. Nah, untuk rekomendasi intervensinya ada pembinaan guru yang bertujuan untuk materi kegiatan belajar mengajar, memperbaiki metode belajar, kinerja guru.
Selanjutnya ada modifikasi metode belajar. Ini sasarannya lebih ke guru dan siswanya untuk merubah metode belajar yang tidak efektif sesuai dengan kondisi pandemi ini. Dan ada yang ketiga ada IT dengan teknik kognitif restructuring. Sasarannya itu siswa. Untuk Ini siapa yang melakukan? mengidentifikasi gurunya itu. Gurunya kamu yang bimbing pakai CPT. Sendiri Bu. Jadi iya, gurunya juga merekomendasikan untuk memakai CPT ini, tapi belum terlaksana gitu Ibu. Oke, terus? Nah, di sini ada konseling atau psikoedukasi yang sasarannya yaitu orang tua dan siswa. Yang membantu siswa dalam mengatasi masalah dalam akademik, membantu siswa untuk mencapai perkembangan akademiknya, dan memberikan pemahaman kepada orang tua pentingnya dukungan atau motivasi orang tua kepada siswa. Seperti itu. Oke, stop di sini dulu ya. Jadi teman-teman, kadang orang tua itu begitu ya, kadang-kala sering menuntut anaknya, sering menuntut sekolahnya seperti itu, tapi tanpa memberikan mungkin pendampingan yang optimal kepada anaknya seperti itu. Tapi kalau misalkan ditilik lebih jauh lagi, mungkin karena kurangnya pengetahuan juga sehingga orang tua berperilaku demikian. Sehingga yang dibutuhkan itu sebetulnya komunikasi melalui apa sih? Sosialisasi. Mungkin butuh ruang konseling atau psikoedukasi gitu kepada mereka, bahwa sebetulnya peran yang sangat dibutuhkan oleh anak selain dari sekolah itu ya memang dari orang tuanya seperti itu. Butuh diapresiasi anaknya, kemudian butuh didampingi, butuh mungkin cuma ditemani belajar atau ditanyakan kabar seperti itu ya. Selain menuntut kepada pihak sekolah maupun guru. Di sini bagus rancangan intervensinya, pembinaan guru, modifikasi metode belajar. Nah, kalau misalkan yang CBT ini yang saya garis bawah ya, kalau memang gurunya bisa, ahli, kompeten di bidang itu tidak masalah. Tapi kalau memang tidak bisa, ini bisa kamu jadikan penelitian gitu, jadikan skripsimu. Nanti yang memberikan perlakuan adalah orang yang ahli di bidang itu. Nanti kamu bikin modulnya terkait cara tahapan-tahapannya seperti apa, sesinya berapa kali, kemudian apa yang harus dilakukan, kayak gitu itu harus detail karena ini kan ngasih intervensi. Seperti itu ya. Baik Ibu. Terima kasih, sudah bagus kelompok 4. Terima kasih Tingkat juga. vaksinasi 8. Oke, kita lanjut ke kelompok 5. Terima kasih ya. Kelompok 5 lanjut. Silakan kelompok 5 siapa? Saya Bu. Kelompok 5. Oh, mendalam ya. Gemar. Silakan kelompok 5. Ya, siapa yang share screen? Siapa yang presentasi dari kelompok 5? Yuk, kelompok 5. Sebentar masih keluar. Sudah keluar, mungkin masih proses kali ya. Keluar lagi. Tentang apa kasusnya dari kelompok 5? Kasusnya itu tentang itu Bu, peran orang tua itu kurang gitu Bu terhadap pendampingan anak di SDN Temanggungan Probolinggo. Oke, bagus.
Silakan di-share screen lagi, coba. Iya, Bu, sebentar. Filenya Atau mungkin teman anggota kelompoknya bisa bantu. itu Bu, teman saya kan ada 4. Nah, yang satu itu tiba-tiba ada telepon mendadak gitu Bu. Kayak keluarganya ada musibah gitu kayaknya Bu. Oh, Tapi iya. nanti kalau sudah selesai, kayaknya join. Kalau yang satu itu belum ada kabar Bu. Oke. Nggak apa-apa. Tapi semuanya berkontribusi, semua aktif ngerjakan. Iya Bu. Oke. Kalau enggak silakan sampaikan secara lisan juga nggak apa-apa kalau Mbak Lima. Oh, gitu. Maaf Bu ya. Nggih, nggak apa-apa. Nih, Silahkan. jadi kami mengambil judul pentingnya peran orang tua terhadap pembelajaran daring di SDN Temanggungan, Probolinggo. Nah, di sini kami mengambil subjek pada orang tua karena pada wawancara pada gurunya itu di sana cenderung orang tuanya itu tapi ini itu Bu, fokus pada satu kelas gitu Bu, nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa. Jadi sama gurunya itu dialihkan pada kelas 2 dan di situ tuh ada kurang lebih 35 siswa dan terdapat 2 anak yang mengalami kayak kendala gitu. Terus kemudian kami wawancara pada orang tuanya. Di situ ternyata orang tua yang pertama itu dia adalah single parent dengan pekerjaan yang serabutan, sehingga beliau itu merasa kurang mampu untuk manajemen waktu dalam mendampingi anaknya ketika pembelajaran daring. Terus yang kedua itu ibu rumah tangga, tetapi beliau dengan satu anak satu itu, tapi beliau itu merasa kalau keberatan dengan materi yang diberikan oleh guru karena alasan beliau itu pendidikannya juga rendah, kemudian seharusnya pembelajaran ini adalah tanggung jawab orang tua. Nah, oleh karena itu kami melakukan observasi apakah itu kekurangan anaknya atau dari gurunya, kemudian dari orang tuanya. Jadi kemudian kami melakukan observasi pada anaknya dengan 7 hari dan itu kami menemukan bahwa anaknya itu memang 1-2 kali itu kurang bisa untuk memahami materi dan baru bisa paham materi itu 3-4 kali penjelasan gitu. Oke. Dan itu terjadi pada beberapa mata pelajaran. Dari situ kami mengambil kesimpulan bahwa di sini yang bermasalah itu adalah dari orang tuanya, Bu. Kemudian rancangannya? Rancangan intervensinya yaitu kondisi awalnya kan orang tua yang kurang memahami peranannya ketika mendampingi anak dalam proses pembelajaran daring dan beranggapan bahwa pembelajaran merupakan tanggung jawab pihak sekolah. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman pada orang tua terkait pentingnya peranan orang tua pada proses pembelajaran daring. Metode yang digunakan adalah konseling dan sosialisasi pendampingan anak ketika proses pembelajaran daring. Sosialisasinya itu sosialisasinya itu terdiri dari maaf Bu Nak. Apa? Ponannya pengen ikut juga ya kelas daring. Jadi maaf nih Bu.
Sosialisasinya itu terdiri dari pemahaman bahwa orang tua itu sebagai fasilitator, di mana menyediakan sarana dan media pembelajaran, terutama suasana belajar yang nyaman. Kemudian orang tua sebagai pendamping dan pembimbing dalam proses pembelajaran. Karena di situ orang tua itu sebagai pengganti guru. Kemudian bagi wali kelasnya itu wali kelas maupun guru pembimbing mata pelajaran memberikan feedback pada setiap siswa pada orang tua secara personal berupa kunjungan ke rumah, sehingga orang tua itu mampu mengetahui cara mendampingi atau mengevaluasi kembali cara mendidik anaknya. Kemudian guru memberikan rentang waktu pengumpulan tugas agar orang tua mampu memilih waktu senggang untuk mendampingi anak belajarnya. Karena kan di situ kita mengetahui ada beberapa orang tua yang memiliki pekerjaan yang ada rentang waktunya gitu loh Bu, sehingga orang tua itu bisa memilih waktu tertentu untuk mendampingi anaknya. Kemudian kondisi akhir yang diharapkan yaitu orang tua lebih memahami perannya dalam mendampingi anak dalam proses pembelajaran daring. Selain itu, guru juga memberikan feedback secara personal berupa kunjungan ke rumah untuk anak yang memiliki kendala dalam bermasalah. Di sini saya juga berharap juga bahwa orang tua itu harus lebih sabar dan telaten, karena dalam kasus yang ditemui tadi, anak itu belum mampu diberi pemahaman 1-2 kali, tetapi ia membutuhkan 3-4 kali. Jadi di situ orang tua maupun guru harus lebih sabar dan lebih telaten. Kemudian komunikasi, di sini komunikasi sangat diperlukan antara guru, baik antara guru orang tua maupun anak, pada orang tua maupun anak dan guru. Karena di salah satu wawancara itu gurunya itu terlalu kaku gitu Bu, saya tidak berani berkunjung ke rumah orang tuanya karena instruksi dari pemerintah itu seperti itu, padahal ini kan sudah new normal gitu Bu. Oke. Sekian. Oke, terima kasih. Terima kasih dari kelompok 5. Kalau dari kelompok 5 ini detail ya dapatnya kita. Jadi posisi di orang tua, di mana orang tua itu sudah berusaha semaksimal mungkin dengan banyak perannya jadi ganda, bahkan mungkin triple ya. Jadi istri, jadi ibu, jadi guru gitu bagi anaknya. Dan pasti mereka juga harus berusaha resilience gitu, gimana cara bangkit dari keterpurukan ini. Dari pihak guru dan sekolah juga mereka sudah berusaha semaksimal mungkin sampai home visit, sampai juga belajar lagi metode-metode baru, pakai Gmeet mungkin, pakai Zoom, pakai di YouTube mungkin yang seperti itu. Mereka juga berusaha seperti itu. Si anak juga sudah berusaha menatap layar mungkin lebih lama, berusaha belajar, berusaha sabar mendapatkan banyak tugas seperti kalian ya. Tapi semuanya itu maksudnya semuanya itu yang dibutuhkan komunikasi, saling pengertian, sabar, telaten dari semua pihak, nggak mungkin bisa cuma dari satu pihak. Jadi intervensi-intervensi yang kamu sebutkan tadi itu benar dan bagus sekali, dan semoga bisa dilaksanakan seperti itu ya Wilda, dan salam untuk keponakannya karena dia aktif sekali ikut kuliah ya. Kemudian kita lanjut ke kelompok 6. Mana kelompok 6? Silahkan ya, kelompok 6. Silahkan kelompok 6, silahkan Binti share screen dan share materinya. Kelompok 6. Sudah keluar, Bu? Sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kasus penurunan motivasi belajar siswa SD selama pembelajaran daring di masa pandemi. Di kelompok 6 ini ada Evi Lutfiani, saya sendiri binti Faridat Awalia, Hana Safa Tasya Kamila, dan Zulfani Fidanusna ini. Oke. Untuk kasus ini kami memakai kasus yang sama pada PKB
soal motivasi belajar. Subjeknya berinisial AA yang lahir pada 9 Juli 2008. Usianya berapa? 12 tahun. Oke. Jenis kelamin laki-laki, anak terakhir dari 3 bersaudara. Sekolah di Minbugul di kelas 6. Dari orang tua nama Bapak AA dan Ibu NM. Untuk ringkasan kasusnya, orang tua subjek bercerita bahwa salah satu anaknya sulit berkonsentrasi dan motivasi belajar yang turun saat awal pembelajaran daring. Observasi ini dilakukan pada hari Jumat pada tanggal 16 April 2021. Hasil observasi pada subjek tersebut tidak dapat fokus terhadap pembelajaran daring. Ketika subjek disuruh untuk berkonsentrasi terhadap pembelajaran daring, ia seperti tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Awal-awal memang subjek nurut untuk disuruh berkonsentrasi, namun tidak berselang lama, subjek sudah berdistrak dengan game di handphone atau teman-temannya yang di sekitar rumahnya mengajak dia untuk bermain. Ketika jam pembelajaran telah selesai, keluarga subjek mengajak untuk mengerjakan tugas rumahnya dan subjek tidak menyambung ketika diberi pertanyaan sesuai dengan materi sebelumnya yang telah dibahas kelas. Jadinya orang tuanya harus memberi pemahaman lagi lebih detail daripada ketika pembelajaran di kelas. Maka dari itu peneliti menjadikan anak tersebut sebagai subjek penelitian kami. Oke, lanjut ke psikodinamika, Mbak. Psikodinamika individu AA, maaf Bu, ini salah. 12 tahun. 12 sama 13? 12. 12 mau 13. Lingkungan fisik, ruang belajar yang digunakan sempit, tidak memiliki pencahayaan yang baik dan cukup berisik. Lingkungan sosial dan budaya, subjek memiliki banyak teman yang di lingkungan rumah. Orang tua jarang mengawasi subjek dalam belajar dan kakak subjek mengawasi subjek selama di rumah. Kondisi fisik dan biologis, subjek memiliki fisik yang normal dan tidak memiliki gejala gangguan fisik ataupun biologis. Sedangkan kondisi psikologisnya mudah marah, mudah tersinggung, mudah mengeluh dan mencari perhatian. Untuk perilakunya, saya stop di sini. Yeah. Jadi kan fokusnya tadi karena dari judul kan penurunan motivasi belajar di masa pandemi ya. Yes. Nah, kalau misalkan kondisi psikologisnya seperti ini kurang, jadi kamu sampaikan juga bahwa tidak ada masalah intelijensi pada subjek, seperti itu. Kemudian dalam hal motivasi, subjek cenderung menurun dikarenakan kondisi pandemi. Kemudian baru dari sisi emosi, subjek mudah tersinggung, mudah marah, mudah mengeluh, dan modalnya mencari perhatian. Yang seperti itu ya. Jadi dibikin detail. Kalau kondisi psikologisnya, kalau seperti ini mudah marah, mudah tersinggung, mudah mengeluh dan dan mencari perhatian, bisa jadi ini perilaku impulsif, ini bisa jadi masalah gangguan emosi, kayak gitu. Jadi bukan masalah penurunan motivasi. Kalau fokusnya di sini, kondisi psikologisnya juga. Kalau fokusnya di individu subjek mengalami penurunan motivasi belajar, berarti kondisi psikologisnya arahkan menuju ke diagnosa. Seperti itu ya. Yeah. Lanjut ke rancangan intervensinya apa? Rancangan intervensinya menggunakan terapi behavior atau biasa disebut konseling behavior yang diciptakan pada tahun 1964 oleh John D. Kronberg. Marquis berpendapat bahwa terapi tingkah laku merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dialami oleh seseorang dengan melakukan penerapan pada informasi yang ilmiah. Maka terapi tingkah laku ini menggambarkan tentang bagaimana seseorang belajar dan situasi yang ada di sekitar individu tersebut dalam menentukan tingkah laku yang harus dilakukan.
rancangan intervensinya melalui tahap persiapan dengan melakukan pretest, lalu melakukan terapi behavior dengan ahlinya. Awalnya kami ingin mencoba kita peneliti untuk mencoba, apabila tidak berhasil kita coba untuk yang orang yang lebih ahlinya. Begitu, Bu. Oke. Tambahannya untuk intervensi kalian bisa tambahkan psikoedukasi terkait kondisi subjek gitu. Pemicunya apa sih? Kadang orang tua itu juga nggak paham gitu. Jadi kalian sampaikan kondisi subjek plus harus apa sih orang tua. Kayak gitu ya. Kemudian jelaskan sama rancangan intervensi kalian. Oke, terima kasih kelompok 6. Kita lanjut ke kelompok 7. Terima kasih, Bu. Sami-sami kelompok 7 nggih. Kita mohon maaf ya terkesan ngos-ngosan karena takutnya yang cowok-cowok kan keburu sholat. Silahkan. Kelompok 7. Kelompok 7 siapa? Saya, Bu. Silahkan. Yuk, cepat yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai efektivitas musik K-pop terhadap hasil belajar matematika siswa SMK kelas 12. Kami terdiri dari Umi Salsabila dengan pembagian tugasnya. Ada dia mengerjakan metode, PPT sama edit makalah. Ferdina latar belakang sama turun lapangan. Kholidah teknik pelaksanaan sama turun lapangan. Kemudian Fitri Safira mengerjakan kerangka teori sama turun lapangan, Bu. Nah, kenapa kami membahas mengenai musik K-pop dengan hasil belajar? Karena sesuai dengan observasi kami bahwa di sana itu beberapa kali dalam matematika, pelajaran matematika mereka mengalami penurunan seperti itu, Bu. Oke, lanjut. Sehingga kami mencoba untuk meningkatkan hasil belajar matematika di sana gitu, Bu. Nah, sebelum kita mau sebelum kita mau menyampaikan ini cara kita ini, kita mau meneliti terlebih dahulu seperti itu efektif atau tidaknya gitu, Bu. Baik, langsung kita ke konsep lanjut aja. Iya, Bu. Nah, konsep dasarnya itu kita memakai musik karena banyak penelitian yang mengatakan bahwa musik itu mampu meningkatkan konsentrasi belajar siswa, sehingga ketika siswa itu konsentrasinya tinggi, maka hasil belajarnya pun juga akan maksimal seperti itu, Bu. Oke, lanjut. Prosedur pelaksanaan, langsung ke prosedur pelaksanaan ya, Bu. Nah, saya tunggu. Kenapa harus musik K-pop? Apakah ada penelitian terkait musik K-pop? Iya, Bu. Sebelumnya kan musik K-pop itu kan dari Korea gitu ya, Bu. Nah, terus? Itu ada di tempat sekolah itu banyak siswa-siswa itu yang suka musik itu. Jadi kita kayak masukkan hobi mereka, kesenangan mereka dalam sistem belajarnya gitu, Bu. Oke. Nah, kalian penelitian beneran. Pertimbangan menggunakan musik apa itu harus detail ya. Kemudian harus based on evidence-nya itu penelitian terdahulu. Memang benar-benar musik K-pop itu bisa untuk menurunkan kayak gitu tingkat kecemasan atau meningkatkan nilai matematika kayak gitu ya. Karena ini masih latihan nggak apa-apa. Oke, lanjut prosedurnya gimana? Untuk prosedur pelaksanaannya itu ada perencanaan di mana kami akan membahas mengenai rumusan masalah yang ingin kami bahas, kemudian dengan solusinya, kemudian pelaksanaan yaitu pengaplikasian dari perencanaan yang kami buat gitu, Bu. Nah, di dalam pelaksanaan itu juga ada pengamatan kami guna untuk melihat sejauh mana efektif dari tindakan yang telah kami lakukan. Kemudian untuk yang terakhir itu ada analisis, yaitu pembuatan laporan. Nah, ketika laporan ini hasilnya positif, maka kami akan mencoba untuk mengatakan ke sekolah, pihak sekolah bahwa teknik ini itu bagus meskipun dikatakan kalau belajar itu harus
harus kayak tekun, nggak ada permasalahan yang mengikut campuri. Tapi kalau memang musik ini bagus, ya bisa digunakan untuk teknik meningkatkan konsentrasinya siswa gitu. Oke. Bagaimana dengan bias-bias terkait misalkan dia tipe anak visual, apakah juga tetap bisa digunakan atau dia tipe anaknya yang tidak auditoris, melainkan kinestetik? Nah, itu mungkin kami belum tahu siswanya ya Bu secara menyeluruh karena kami juga belum secara terjun langsung ke sananya. Jadi kami mau identifikasi terlebih lanjut gitu Bu. Oke. Ini sesi-sesinya. Iya, Ini masih rancangan atau kalian sudah melaksanakan? Masih rancangan? Masih rancangan Bu. Jadi kita merancang dulu, nanti kalau memang di ACC sama Ibu, jadi kita mau lanjut gitu. Saya ACC tapi harus jelas dulu ya. Iya. Memangnya rencananya kapan kalian mau turun? Ini Bu, tanggal 26 sampai 29 Mei insya Allah. Oh, terus dari sekolah sudah boleh? Iya boleh Bu. Oh, boleh. Sudah boleh. Kalau memang sudah dapat izin, nggak apa-apa, laksanakan aja. Ini jadi penelitian eksperimen. Iya, Bu. Tapi yang pasti sampaikan gini, bias antara anak dengan kondisi kondisi modal belajar yang masing-masing, apakah itu menjadi distrak, apakah itu tetap berpengaruh atau tidak, ya kayak gitu. Ketika tidak, alasannya itu apa harus dijelaskan ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih kelompok 7. Iya, Bu. Oh, ini pretest. Iya, pretestnya soalnya itu kan karena matematika, jadi kita ambil turunan fungsi trigonometri gitu, Bu. Tapi insya Allah itu bisa berubah kalau memang kita bersepakatan sama guru matematikanya gitu. Oke, boleh. Sudah jelas kok. Jelas. Silakan kalau mau turun lapangan dan sudah mendapatkan izin seperti itu, tapi etikanya tetap dijaga ya. Ketika memberikan lagu, jangan kamu ikut nari di depan kelasnya. Oh iya, Bu. Iya. Untuk masalah musiknya juga pilihan, Bu. Kita K-pop yang genrenya itu kayak boy band yang musiknya keras tuh, Bu. Jadi kita cari yang bisa dikatakan kayak klasik tapi K-pop gitu loh, Bu. Oh, oke. Ya, boleh dilakukan. Iya, Bu. Nanti konsul via Japri ya lanjutannya. Oke, terima kasih kelompok 7. Kita lanjut ke kelompok 8, kurang 3 kelompok lagi. Ayo, kelompok 8 siapa? Saya, Bu. Silahkan. Silahkan, Mbak Vika. Mbak Fik. Share screen, Mbak Fik. Iya, Bu. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil observasi dan wawancara kami di MI Islamiyah Kota Malang dengan judul menurunnya tingkat kejujuran sebagai dampak pembelajaran daring di MI Islamiyah Kota Malang. Next, Mbak. Next. Ya, di ringkasan kasus ini, ya, yang ingin saya sampaikan terdapat 3 poin penting yang kami temukan juga di MI Islamiyah Kota Malang. Yang pertama adalah sejak awal diterapkannya kebijakan sekolah berbasis daring, MI Islamiyah hanya menggunakan aplikasi WhatsApp dan Zoom. Namun kedua media tersebut dirasa kurang cocok karena kendala sinyal dan tertumpuk dengan pesan lain. Kemudian poin kedua, MI Islamiyah menciptakan aplikasi KBM.go yang memuat seluruh kegiatan belajar mengajar sehingga lebih praktis. Dan poin yang ketiga adalah akibat pembelajaran daring ini tingkat kejujuran siswa menurun karena rendahnya pengawasan dari orang tua maupun guru. Langsung ke bagian saja, Mbak. Sebentar, ini di kelompok 8 semuanya berkontribusi? Iya, Bu, sudah berkontribusi. Lanjut. Di bagian sistem organisasi di sini, sebelum adanya rancangan intervensi dari kami, yang pertama adalah input ini terdapat kelihatan ya.
Bisa dibesarkan lagi ya. Siswa MI Islamiyah melaksanakan pembelajaran dan pelaksanaan tugas setiap harinya dengan metode daring. Kemudian yang gurunya menyiapkan video pemaparan materi untuk dikirimkan kepada siswa melalui via WhatsApp atau aplikasi kbm.go.id. Kemudian metode pembelajaran yang dilakukan adalah yaitu pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran online yaitu website KBMQ. Kemudian para siswa mengerjakan tugas sekolah melalui link Google Form yang disediakan oleh website. Kemudian yang ketiga adalah siswa bebas Ya, Almas. Kelompok 8. Kelompok 8 selain Almas mungkin bisa menjelaskan? Baik, Bu, mohon izin ya, Bu. Tadi kan cuma melalui via WA, Zoom, aplikasi kbm.go, kemudian tugasnya link di form, terus? Iya, Bu, jadi awalnya itu cuma aplikasinya modelnya kayak Google Classroom atau e-learning kita gitu, Bu. Jadi kayak nggak ada monitor dari guru maupun orang tua. Jadi kalau misalnya ada penilaian akhir semester atau ulangan harian gitu, siswanya kayak cheating gitu loh, Bu, searching-searching di Google atau gimana. Terus kemarin waktu kita wawancara bersama wali kelasnya itu menyarankan kalau siswa yang jujur sama tingkat intelijensinya lumayan menengah ke atas gitu, Bu, itu malah kalah sama siswa-siswa yang cerdik. Yang nggak jujur. Jadi itu narasumber kami, kepala sekolah sama wali kelas sama wakil kurikulumnya itu kayak belum ada solusi terkait itu. Jadi cuma maklumi, cuman bilang, ya mau gimana lagi, Mbak, emang nggak ada monitoring langsung gitu. Jadi rancangan rekomendasi bagian sistem organisasi dari kami nggak jauh beda, cuman kami menyarankan untuk menggunakan media pembelajaran Quizzes. Jadi media pembelajaran Quizzes ini cuman digunakan untuk saat ada tugas atau penilaian akhir semester gitu, Bu. Nah, di sini bisa, tapi kalian nanti ngasih pelatihan ke guru-guru cara bikin Quizzes. Kalau dilaksanakan iya, Bu, ngasih pelatihan, tapi sejauh ini masih rancangan aja, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Maksudnya kan di rancangan itu pun kan jelas gitu siapa nanti yang akan, maksudnya guru-guru kita sarankan untuk memakai Quizzes, tapi siapa yang memberikan pelatihan itu kayak gitu. Iya, Bu. Terus lanjut apalagi? Terus Quizzes ini kan bisa ada alokasi waktu dalam pengerjaan soalnya gitu, Bu. Terus soal bisa dikasih waktu misalnya satu soal 3 menit. Jadi siswa-siswanya itu kayak nggak ada kesempatan untuk searching atau gimana gitu, Bu. Kalau misalnya waktunya sudah lewat, ya otomatis soal itu nggak terjawab. Kalau soalnya tidak terjawab, nanti poinnya 0 gitu, Bu. Jadi itu juga jadi intervensinya bisa jadi kayak punishment tersendiri bagi siswanya. Ya nggak jujur ya, yang sibuk nyari di Google. Oke, terus ada lagi? Sudah, Bu. Terus ke rancangan intervensinya next. Next week. Ya, jadi ini kondisi awalnya kan belum ada solusi terkait bagaimana cara memonitoring kejujuran siswa-siswinya pada saat pembelajaran daring ini ya. Terus intervensi kami tujuannya itu untuk memberikan saran mengenai media pembelajaran yang cocok
Jadi tetap ada pengawasan gitu Bu dari guru maupun dari orang tua melalui media kuisis yang tadi kami sarankan. Terus kegiatannya yang pertama guru bisa membuat soal yang menarik dan mudah dipahami sesuai jenjang kelasnya. Kemudian memberikan alokasi waktu pada setiap soal pertanyaan yang tersedia yang tidak memungkinkan bagi siswa-siswi untuk searching lama-lama gitu Bu. Jadi kayak kemampuan siswanya lebih diuji gitu Bu. Terus nanti outputnya akan menghasilkan kondisi akhir yang siswa dapat menerapkan perilaku jujur ketika mengerjakan soal, serta disiplin dalam mengerjakan tugas, soalnya ada waktu yang diberikan gitu Bu. Terus evaluasinya ini masih dalam tahap perencanaan. Sama tambahan mungkin butuh sosialisasi ke orang tua ya, terkait pendampingan, kayak kelompok-kelompok yang tadi ya, yang sebelum-sebelumnya. Jadi orang tua juga diberikan intervensi terkait sosialisasi, seperti itu. Tapi orang tuanya, mayoritas orang tuanya itu kemarin kerja. Iya, jadi buruh pabrik atau yang pokoknya waktu kerjanya itu dari pagi sampai sore gitu. Nggak apa-apa. Karena kan saya tekankan sekali lagi, bukan kuantitas yang dibutuhkan anak kan, kualitas waktu, quality time sama orang tua. Jadi mungkin di sela-sela waktunya orang tua menanamkan mengenai kejujuran, orang tua menanamkan mengenai kayak perilaku yang positif di sekolah gimana. Kemudian mungkin membangun komunikasi, menjalin komunikasi dengan anak, kayak gitu loh. Jadi sosialisasinya bukan terkait orang tua disuruh dampingi terus, enggak. Nilai-nilai moral aja. Ya. Oke, terima kasih kelompok 8. Kita lanjut ke kelompok 9. Kelompok 9 ada? Ada, Bu. Ayo silakan kelompok 9, kemudian lanjut kelompok 10 ya. Ya. Ya, silahkan kelompok 9. Mbak Salsa. Ayo Mbak Salsa. Silahkan. Memang ya teman-teman, fenomena pandemi ini luar biasa, mendewasakan kita semua ya. Mendewasakan semua orang, semua lapisan. Ya. Oke, Salsa sedang membuka. Ya, sudah terbuka. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 9 dengan judul penurunan minat siswa terhadap pembelajaran daring di SDS Arido. Untuk anggota UNIA sendiri yaitu saya sendiri, Faudati Azihan, Salsa Eka Fitira Rozi, dan Irsa Nabila. Untuk yang turun langsung ke lapangan yaitu Irsa Nabila, Bu. Dan untuk laporannya sudah dibagi secara rata. Next. Kasusnya yaitu next. Nah, profil sekolah dasarnya yaitu merupakan sekolah Islam di daerah Tangerang. Di sekolah dasar ini terdapat 5 pengajar dan 5 kelas dengan 1 ekstrakurikuler, 52 pelajaran, dan 91 siswa. Dalam proses pengajarannya, guru-guru menggunakan kurikulum 13 yang sudah disesuaikan dengan kurikulum saat ini. Selain itu, nilai moral serta spiritual menjadi bagian yang ditekankan dalam sistem pembelajaran di sekolah ini. Kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Untuk kasusnya, selain menurunnya minat belajar saat masa daring ini, juga terjadi beberapa siswa yang kesulitan jaringan internet pada saat pembelajaran dimulai. Next. Langsung ke bagian sistem. Next. Nah, untuk metode asesmennya yaitu melakukan wawancara pada salah satu guru dan observasi. Wawancara next. Observasinya teman kami terjun langsung ke sekolah dasar swasta Arido ini, Bu. Pada saat uji coba atau simulasi berlangsung.
hanya beberapa siswa yang mengikuti uji coba ini, tidak semua siswa, dan wajib menggunakan masker dan mematuhi protokol. Oke. Untuk Langsung ke wawancaranya, ini Mbak, langsung ke apa rancangan sistem kasus ini. okay, next. Nah, pembelajaran daring. Kami menggunakan rancangan intervensinya yaitu sosialisasi kepada orang tua dan guru, di mana keterlibatan orang tua peserta didik dalam membantu siswa agar tetap belajar di rumah. Keterlibatan orang tua juga dapat menunjang dalam mengembangkan kemauan belajar siswa dan ikut membantu guru dalam menjalankan perannya sebagai pembimbing di rumah. Keterlibatan orang tua juga dapat membantu guru saat proses pengembangan peserta didik di rumah sehingga orang tua juga dapat mampu mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi minat anaknya. Untuk hubungan kerjasama guru dan siswa yang bersama-sama berperan aktif dalam pelaksanaan pembelajaran akan berjalan dengan lancar apabila terdapat hubungan kerjasama antara orang tua dan guru sehingga khususnya pada masa pandemi ini orang tua dapat memantau lebih lama perkembangan anaknya di rumah untuk memanfaatkan fasilitas belajar yang ada di sekitar rumah sebagai media alternatif yang mendukung proses pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah membuat peserta didik dapat belajar hal baru mengenai benda-benda yang ada di sekitarnya yang bisa dijadikan sebagai asal dari ilmu pengetahuan dan tidak terlepas dari pengawasan guru. Dan untuk mengatasi permasalahan lokasi rumah yang tidak terjangkau jaringan internet, salah satu guru mencari solusi yaitu yang dapat ditempuh yaitu lokasi di dekat lingkungan rumah yang sulit terjangkau jaringan internet. Apabila minimalis kuota internetnya diatasi bergabung dengan tempatnya yang punya wifi di rumah, maksimum 3 siswa dan harus mematuhi protokol kesehatan. Itu Bu. Oke. Bagus sekali rancangan intervensinya. Kemudian memang sangat butuh ya yang masa-masa pandemi ini sosialisasi kepada orang tua dan guru. Maksudnya kasus yang ambil kasus gambaran sekolah online itu loh. Silahkan pakai sosialisasi kepada orang tua dan guru bahkan mungkin ke siswanya gitu ya jika dibutuhkan. Oke, kelompok terakhir silahkan kelompok 10. Kelompok 10 ada? Kelompok 10? Karena kelompok 10 ini laki-laki semua sepertinya. Ada yang perempuan ya? Iya, Bu. Silahkan kelompok 10. Adlan. Ketemu lagi. Silakan Mas Adlan. Iya, Bu. Silakan. Sudah kelihatan. Sudah nampak. Ini saya akan menjelaskan tentang penerapan kedisiplinan pada siswa di Kota Mojokerto. Semuanya kerja, Mas? Semua ngerjakan? Ya, Bu, ini dari itu solid, Bu. Sebenarnya saya sendiri juga sudah mengerjakan. Ini kan itu masih kurang itu. Ini di Kota Mojokerto tidak memberlakukan sekolah offline, di mana setiap kelas hanya setengah murid yang masuk pada jam tertentu. Misalnya ada 2 siswa, PT dan siswa PA. Serta itu kepergok oleh guru yang berdua di kamar mandi pria. Akhirnya sekolah memberikan hukuman mengeluarkan mereka dari sekolah tersebut. Oke. Untuk metode asesmennya observasi, wawancara guru,
antara orang tua siswa. Untuk rasionalnya mengetahui sikap siswa yang menyebabkan semua itu di sekolah. Terus mengetahui gambaran terkait pentingnya menjaga, aslinya ini pada bukan kedisiplinan kita banyak lagi, ke moral siswa. Moral apa kedisiplinan? Saling berkaitan ini. Yang menyebabkan kasusnya itu kan karena kurangnya moral, kedisiplinan. Ya, betul. Oke, terus? Yang ketiga itu mengetahui dampak jika melanggar disiplin sekolah, yaitu yang tadi disebutkan dari sekolah. Itu dari asesmen observasi yang dilakukan sama kolej mulai jam 8 pagi. Ditemukan bahwa banyak siswa yang menjaga kedisiplinan mereka saat berada di sekolah dengan baik. Dalam mengikuti pelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Ini yang turun lapangan, Khalid? Fatkur, Bu, bukan saya, Bu. Oh, Fathur. Oke, terus langsung ke ini, Mas, langsung ke bagian sistem. Bagian sistemnya di input, proses, sama output itu apa yang kurang, kemudian rancangan untuk bagian sistem yang kalian rekomendasikan apa? Oh iya. Ya, yang rancangannya itu tadi sudah menggunakan wawancaranya. Dengan wawancara guru ini masuk ke hasilnya dulu. Disiplin sangatlah penting karena disiplin itu identik dengan siswa yang rajin. Kalau siswa tidak rajin akan beresiko untuk melakukan kenakalan. Peraturan sekolah sudah ada, akhirnya yang tadi untuk karena berkaitannya dengan moral dikeluarkan secara tidak sopan, tidak secara langsung, Bu. Karena kaitannya dengan moral yang sudah dalam. Untuk wawancara orang tua murid ini masuk ke rekomendasi. Karena kita mempunyai sikap disiplin, anak akan lebih mudah dalam mengatur waktu. Berikan pengalaman positif seperti melakukan kegiatan yang penting dan tinggalkanlah kegiatan yang menjadi waktu, contohnya pacaran, bermain game, dan lain-lain. Hubungan pertemanan juga perlu karena dapat mempengaruhi kedisiplinan mereka juga dengan anak. Jadi harus memilah antara teman yang baik untuk anak itu sendiri atau tidak. Oke. Ya, ini untuk rancangan intervensinya, kondisi awalnya belum menerapkan disiplinan yang berkaitan dengan moral. Tujuannya memberikan beberapa cara siswa untuk menjaga disiplin akhlak mereka di sekolah maupun di lingkungannya. Yang kedua yaitu sosialisasi. Kegiatannya memberikan punishment kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Yang kedua mengajak siswa belajar menghargai waktu. Kondisi akhirnya siswa diharapkan mendapatkan nilai dan paham cara untuk mengatur waktu mereka. Dan yang kedua siswa diharapkan dapat melakukan hal produktif. Untuk evaluasinya masih proses berjalannya. Cuma satu ini rancangan intervensinya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin bisa ditambahi ya, sosialisasi ke siswa terkait kenakalan remaja, resiko-resiko yang bisa mereka terima, yang seperti itu. Kemudian rekomendasikan kepada pihak sekolah untuk melakukan alih tangan kasus. Jadi sekolah itu juga bekerja sama dengan banyak pihak seperti itu. Mungkin butuh sama psikolog, mungkin butuh sama tumbuh kembang di dokter, atau mungkin butuh alih tangan kasus dengan BNN, kepolisian, yang seperti itu bisa ditambahkan juga. Kemudian coba terapkan penerapan disiplin positif, jadi nggak sekedar punishment. Pemberian punishment itu kadang nggak membuat anak jera loh, malah makin dendam,
Atau kalau enggak, anak-anak itu malah makin nggak suka seperti itu, malah makin berontak. Jadi bisa diterapkan disiplin positif atau BK-nya ini dikuatkan lagi fungsinya, seperti itu ya. Oke, terima kasih kelompok 10 untuk presentasinya. Nanti silahkan ditambahkan masukan-masukannya. Untuk semua kelompok, terima kasih sudah presentasi atas laporan kasusnya. Mari kita ucapkan sama-sama alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari foto bersama, Bu. Sebelum saya tutup dulu kali ya, atau nanti ya. Saya tutup dulu aja wes sekalian. Kemudian disambung sama foto. Saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Dari sini kita banyak belajar ya, belajar kita nggak hanya menyalahkan satu pihak, tapi ternyata ketika output itu salah, berarti selama proses juga banyak pihak yang salah. Kemudian dari inputnya juga mungkin ada kesalahan, sehingga kita nggak bisa ngejudge satu hal yang salah, tapi banyak, semuanya juga salah. Tapi kalau kita fokus ke saling menyalahkan itu nggak bagus, jadi kita fokusnya ke bagaimana kita membuat rekomendasi bahkan intervensinya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita on cam semua ya. Ayo teman-teman, teman-teman. Belum semuanya sholat duhur dan sholat Jumat. Oke, sudah. Fadila bisa dibantu, nggih? Ayo yang lain yuk, segera. Yang lainnya. Wis adzan rek. Mungkin. Yuk. Dihitung. Oke ya, dihitung Rafida. Oke, 1, 2, 3. 1 lagi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah? Okay. Sudah, terima kasih. Saya izin live dulu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Sama Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman.